Saat napas terakhir terlepas dari raga dan sunyi menyelimuti ruang di antara detak, terbukalah gerbang tak terlihat menuju samudra tanpa bentuk, di mana jiwa laksana angin kuno melayang di antara cahaya dan bayang, menyaksikan ilusi waktu runtuh dalam keheningan abadi. Di ambang ini bukan kematian yang menyapa, tapi keheningan yang mengingatkan bahwa kita tak pernah benar-benar mati, hanya kembali pada sang asal. Selamat datang pengembara jiwa di tepi jurang misteri terdalam manusia. Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah kesadaran kita lenyap seperti nyala lilin yang padam, atau ia menjelajah ke alam-alam yang tak terpahami oleh logika? Pertanyaan ini telah menggugah para filsuf, mistikus, dan ilmuwan selama ribuan tahun. Namun, dalam Buddhisme Tibet, jawabannya tertuang dalam sebuah naskah kuno yang disebut Bardo Thodol, The Tibetan Book of the Dead. Buku ini bukan sekadar ritual pemakaman. Ia adalah peta kesadaran yang menggambarkan perjalanan jiwa melintasi dimensi-dimensi batin setelah kematian. Lebih dari itu, ia adalah cermin bagi yang masih hidup. Sebuah panduan untuk memahami bahwa kematian bukan akhir, melainkan transisi menuju kemungkinan pencerahan atau perangkap ilusi karma. Mari kita menyelam lebih dalam, melampaui mitos dan legenda untuk mengungkap kebenaran sejati tentang eksistensi. Padmasambhava, Mahaguru yang menjinakkan roh Tibet. Bardo Thodol diyakini ditulis oleh Padmasambhava, tokoh legendaris abad ke-8 yang membawa Buddhisme ke Tibet. Dalam tradisi Vajrayana, ia dikenal sebagai Guru Rinpoche, sang guru berharga, seorang mahasiddha, yogi yang menguasai kekuatan spiritual tertinggi. Namun, Tibet pada masa itu bukanlah tanah yang kosong. Agama Bon, dengan praktik animisme dan pemujaan roh alam, telah berakar kuat. Konon, ketika Padmasambhava tiba, ia berhadapan bukan hanya dengan penolakan manusia, tetapi juga dengan kekuatan gaib yang menghuni pegunungan dan danau Tibet. Legenda menyebutkan bagaimana ia menjinakkan roh-roh ini, mengubah mereka dari penentang menjadi pelindung dharma ajaran Buddha. Perpaduan antara Buddhisme India dan tradisi Bon inilah yang melahirkan Buddhisme Tibet yang unik. Bardo Thodol sendiri adalah buah dari sinkretisme ini, menggabungkan filsafat Buddha tentang karma dan kelahiran kembali dengan simbol-simbol syamanik Bondi. Naskah yang disembunyikan dan ditemukan kembali. Menurut tradisi Nyingma, aliran tertua Buddhisme Tibet, Bardo Thodol adalah bagian dari Terma, ajaran tersembunyi yang dikubur oleh Padmasambhava untuk ditemukan oleh orang yang tepat di masa depan. Pada abad ke-14, naskah ini ditemukan oleh Karma Lingpa, seorang tertön atau pencari terma yang mengungkapkannya sebagai panduan bagi umat manusia. Ini bukan kebetulan. Dalam kosmologi Tibet, waktu bersifat siklus dan ajaran tertentu hanya relevan di era tertentu. Bardo Thodol diyakini muncul ketika manusia siap memahami kompleksitas perjalanan batin setelah kematian. Kematian dalam perspektif Buddhisme Tibet. Bagi Buddhisme Tibet, kematian bukanlah kehancuran, melainkan proses peluruhan bertahap. Saat napas terakhir berhembus, elemen-elemen fisik seperti tanah, air, api, udara, dan ruang larut satu persatu melepaskan kesadaran dari ikatan tubuh. Momen ini disebut Cikai Bardo, fase pertama dari 3 bardo utama. Namun, apa sebenarnya kesadaran yang bertahan setelah kematian? Dalam filsafat Buddha, ia disebut Alaya Vijnana, gudang kesadaran, yang menyimpan benih karma dari kehidupan-kehidupan lampau. Kesadaran inilah yang akan menentukan nasib jiwa. Apakah ia terbebas dari siklus samsara atau terjerumus ke dalam kelahiran kembali?
3 tahap Bardo, dari cahaya murni hingga pusaran karma. Bardo Todol membagi perjalanan pasca kematian menjadi 3 fase, masing-masing penuh dengan ujian dan peluang. 1. Cikai Bardo atau momen kematian, saat kesadaran menghadapi cahaya dasar, ground luminosity, representasi kebenaran absolut. 2. Chonyit Bardo atau alam visi, jiwa dihadapkan pada proyeksi pikiran sendiri, dewa-dewa damai dan murka. 3. Sitpa Bardo atau kelahiran kembali, proses pemilihan kehidupan baru berdasarkan karma. Mari kita jelajahi masing-masing fase ini dengan detail. Proses peluruhan elemen dan gejala klinis kematian. Menurut Bardo Todol, kematian fisik terjadi melalui peluruhan bertahap 4 elemen. 1. Elemen tanah atau soliditas tubuh larut, menyebabkan sensasi berat. 2. Elemen air atau cairan tubuh menguap, menyebabkan mulut kering. 3. Elemen api atau panas tubuh padam, menyebabkan tubuh dingin. 4. Elemen udara atau napas berhenti, mengakhiri fungsi organ. Dalam dunia medis modern, deskripsi ini mirip dengan gejala kematian klinis, penurunan suhu tubuh, dehidrasi, dan berhenti bernapas. Namun, Bardo Todol menambahkan dimensi spiritual. Saat elemen-elemen ini larut, kesadaran mulai mempersepsikan cahaya berwarna dan suara-suara mistis. Cahaya dasar, ujian pertama jiwa. Pada puncak proses ini, jiwa dihadapkan pada cahaya dasar yang bersinar terang tanpa batas, yang memancar dari hakikat sejati realitas. Dalam Dzogchen, ajaran Buddha Tibet tentang sifat alami pikiran, cahaya ini adalah Rigpa, kesadaran murni yang tak tercemar oleh konsep. Disinilah peluang terbesar muncul. Jika jiwa mengenali cahaya ini sebagai cermin diri sejatinya, ia dapat menyatu dengan nirvana. Namun, bagi kebanyakan orang, cahaya ini terlalu mengintimidasi. Ketakutan akan ketiadaan, keinginan untuk kembali ke tubuh, atau keterikatan pada identitas lama membuat jiwa kabur dari cahaya tersebut. Peran meditasi dan persiapan hidup. Bardo Todol menekankan bahwa kemampuan mengenali cahaya dasar bergantung pada latihan selama hidup. Praktik meditasi seperti Mahamudra atau Dzogchen dirancang untuk membiasakan pikiran dengan keadaan tanpa bentuk. Seorang yogi yang terlatih akan berkata, ini hanyalah proyeksi pikiranku sendiri. Saat menghadapi cahaya tersebut, lalu melebur ke dalamnya. Namun bagi yang tidak siap, perjalanan berlanjut ke fase berikutnya, Chonyit Bardo. Setelah gagal mengenali cahaya dasar, jiwa memasuki alam visi. Di sini muncul dewa-dewa bercahaya dari mandala 5 Buddha, Vairochana. Putih, simbol kebijaksanaan; Akshobhya, biru, ketenangan; Ratna Sambhava, kuning, kemurahan hati; Amitabha, merah, cinta kasih; Amoghasiddhi, hijau, ketidakgentaran. Mereka memancarkan cahaya lembut dan menawarkan nektar kebijaksanaan. Jika jiwa dapat menyadari bahwa dewa-dewa ini adalah manifestasi karma baiknya sendiri, ia bisa mencapai pembebasan. Dewa murka, monster dari bawah sadar. Namun, setelah 7 hari, secara simbolis, visi berubah. Muncul dewa-dewa murka dengan wajah mengerikan, membawa senjata dan api. Dalam salah satu bagian Bardo Todol tertulis, "Jangan takut, mereka hanyalah bayangan pikiranmu. Jika kau berlutut dan menyadari hakikat mereka, mereka akan berubah menjadi Buddha yang penuh belas kasih." Sayangnya, kebanyakan jiwa bereaksi dengan ketakutan atau agresi, lari dari visi ini. Sebuah metafora untuk cara kita menghindari bayangan, shadow, dalam psikologi Jungian. Paralel dengan psikologi modern, Carl Jung yang mempelajari Bardo
Todol melihat Chonyit Bardo sebagai perjalanan melalui alam bawah sadar kolektif. Dewa-dewa damai dan murka mewakili arketip universal. Sang penyembuh, sang ibu, sang penghancur. Dalam bukunya Psychological Commentary on the Tibetan Book of the Dead, Jung menulis, proses kematian adalah perjalanan ke dalam diri, di mana semua yang kita tolak dalam hidup akan menghadang kita. Bagi yang mampu bertahan di fase ini dengan kesadaran penuh, pencerahan masih mungkin. Jika tidak, jiwa memasuki Sidpa Bardo. Pusaran karma, tarikan menuju kehidupan baru. Di Sidpa Bardo, jiwa mengalami badai halusinasi yang mencerminkan karma masa lalu. Bagi yang penuh kebencian, dunia tampak seperti medan perang. Bagi yang serakah, ia melihat harta karun yang tak terjangkau. Menurut Bardo Todol, jiwa mulai merindukan tubuh fisik, sebuah fenomena yang disebut tresna, kehausan eksistensi. Keinginan inilah yang menariknya ke kelahiran baru. Pemilihan kelahiran, 4 gerbang dan 6 alam. Jiwa diyakini memiliki 4 opsi kelahiran. 1. Kelahiran dari rahim, manusia hewan. 2. Kelahiran dari telur, burung, reptil. 3. Kelahiran dari kelembaban, serangga. 4. Kelahiran spontan, hantu, dewa. 6 alam samsara, surga, setengah dewa, manusia, hewan, hantu kelaparan, neraka, menjadi destinasi berdasarkan karma. Misalnya, amarah berat mengarah ke alam neraka, sedangkan kebahagiaan egois membawa ke alam surga yang tetap bersifat sementara. Kesempatan terakhir, menembus ilusi. Bahkan di fase ini, Bardo Todol menawarkan harapan. Jika jiwa dapat mengingat ajaran Dharma atau membaca mantra seperti Om Ah Hum, simbol tubuh, ucapan, dan pikiran Buddha, ia mungkin menyadari bahwa semua visi adalah ilusi. Kesadaran ini membuka jalan untuk Phowa, transfer kesadaran ke alam murni seperti Sukhavati, surga Bharatamitabha. Bardo-bardo kecil, momen transformasi. Filsuf Tibet, Longchenpa menyatakan, setiap saat adalah bardo. Setiap transisi, kelahiran, sakit, mimpi, bahkan perubahan, emosi adalah bardo kecil yang memberi peluang untuk pencerahan. Contoh, bardo mimpi. Saat tidur, kita memasuki alam mirip Chonyit, di mana pikiran bebas berkeliaran. Bardo meditasi, praktisi tingkat tinggi menggunakan keadaan meditatif untuk mensimulasikan pengalaman pasca kematian. Latihan untuk bardo, ngendro dan tummo. Untuk mempersiapkan kematian, praktisi Vajrayana melakukan ngendro, praktik pendahuluan. 100.000 sujud, mantra, dan meditasi untuk membersihkan karma. Tummo, yoga panas dalam, menguasai energi halus, prana, untuk mengontrol proses kematian. Phowa, latihan mental untuk melunakkan proses kelahiran kembali. Kematian dalam dunia modern antara sains dan spiritualitas. Penelitian Near Death Experience, NDE, oleh ilmuwan seperti Dr. Bruce Greyson menunjukkan kemiripan dengan deskripsi bardo. Terowongan cahaya, kehidupan yang terlintas, dan perasaan damai. Namun Bardo Todol lebih kompleks, tidak hanya menjelaskan cahaya, tetapi juga tahap-tahap psikologis setelahnya. Filsuf skeptis seperti Sam Harris mempunyai argumen bahwa pengalaman bardo mungkin hanya hasil dari aktivitas neurologis yang kacau saat kematian. Namun, praktisi Tibet membantah, jika itu hanya halusinasi, mengapa ajaran ini bisa membebaskan manusia? Masalah kultural, bisakah non-Tibet memahami bardo?
Banyak simbol dalam Bardo Todol, seperti dewa-dewa dengan banyak lengan, berasal dari ikonografi Tibet. Tokoh seperti Robert Thurman, penerjemah Bardo Todol, berusaha membuatnya universal, tetapi tantangan tetap ada. Epilog, hidup sebagai persiapan untuk mati. Seperti dikatakan Guru Rinpoche, jika kamu ingin mengetahui masa lalumu, lihat kondisimu saat ini. Jika kamu ingin mengetahui masa depanmu, lihat tindakanmu saat ini. Bardo Todol bukanlah ramalan kematian, melainkan cermin kehidupan. Setiap ketakutan yang kita hindari, setiap keinginan yang kita pelihara akan menjadi penjara di alam Bardo. Sebaliknya, cinta kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran adalah tiket menuju kebebasan. Maka pertanyaan terbesar bukanlah apa yang terjadi setelah mati, melainkan bagaimana aku hidup sekarang agar siap menghadapi momen itu. Jika artikel ini menggugah jiwa petualangan spiritualmu, bagikan ke mereka yang mencari makna. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhir ini. Dengan setiap kesadaran yang terbangun, kita bersama-sama menyingkap tabir misteri eksistensi. Terima kasih telah menjadi bagian dari penjelajahan ini. Di Zira Jiwa kita akan terus menjelajahi setiap elemen-elemen spiritual kita.